tentu saja dalam eksekusi ada satu tahapan lagi nih. Karena terus terang saya ini penggemar berat mengenai sistem namanya KD, Mas. Oke. Ya, jadi KD itu adalah kita mulai adalah kalau mendesain sebuah program itu mulai dari consult. Jadi kalau di learning business itu selalu saya coba kaitkan dengan pencapaian bisnis itu sendiri. Memang hubungannya adalah untuk memonitor. Kenapa? Supaya kita punya rasa penasaran untuk bagaimana mencapai bisnis sendiri. Karena biar ada deg-deganannya gitu ya, ada deg-degsernya untuk tercapai atau tidak. Karena benar nggak sebenarnya every single penny yang diinvestasikan oleh sebuah organisasi itu ada yang tadi Mas Renal sampaikan, return on investment-nya. Tentu saja ya kita tahulah, kita sama-sama berangkat dari learning, Mas Renal. Ya kalau kita pakai teorinya Kirkpatrick itu kan ada 5 tahapan atau 5 level learning itu sendiri. Jadi kita mencoba untuk beberapa flagship program kita memang kita ukur tuh. Dan alhamdulillah gitu ya, kita semuanya menggunakan sistem. Jadi saya kasih contoh sedikit ya Mas Renal ya, supaya mungkin kalau ada yang mau belajar atau saya dengan senang hati terbuka untuk sharing ya mengenai beberapa hal yang sudah diterapkan di PT Bekerja dengan senang hati. Jadi yang pertama tentu saja yang level pertama ya very simple adalah bagaimana kenyamanan ya si peserta terhadap pelatihan, terhadap infrastruktur, terhadap si instruktur dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman ya retention-nya dia dan sebagainya. Betul. Nah, level 3 ini juga kita terapkan, Mas. L3 adalah behavior changes. Jadi memang setelah pasca post training itu juga kita lakukan menggunakan sistem, Mas. Menggunakan sistem yang ada di tempat saya, dan kemudian itu jadi orang atau line manager itu bisa menilai ada nggak perubahan behavior setelah dia mengikuti. Setelah itu baru kita ngomong adalah level 4 ya, itu adalah performance-nya ya, bagaimana bisnis performance-nya. Makanya kita ukur adalah yang tadi yang fresh fund yang masuk, account acquired ya, kemudian dan sebagainya. Oke, menarik. Jadi kalau saya lihat memang di satu sisi memang di zaman seperti sekarang ini tingkat bagaimana seorang HR learning bisa mengkuantifikasi dari resultnya itu semakin penting, Pak ya. Jadi ya, kalau semakin penting. Zaman dulu kan orang istilahnya ya training aja lah, udah kan ini kan nggak bisa diukur gini. Tapi betul. ini menunjukkan bahwa memang sangat-sangat penting. Betul, sangat-sangat penting. Apalagi kalau kita manage bisnis. Sekarang kan ujungnya kalau kita kan bukan ada di usaha nirlaba gitu ya, Mas. Betul. Kita di-expect untuk laba. Karena kita tahu bahwa kami udah diminta untuk spend 5% dari total PTK untuk investasi di pengembangan dan pelatihan. Tapi tentu saja itu bukan sunk cost, that's an investment cost. Dan saya harus bisa mempertanggungjawabkan ke CEO saya dan juga Chief Human Capital Officer saya, every single penny yang kita spend, apa sih hasilnya directly ke bisnis. Walaupun ada indikator-indikator yang sifatnya normatif dan saya bilang itu indikator inilah hygiene factor-nya. Jadi contoh misalnya kita ukur seberapa banyak sih sebenarnya, seberapa besar main days-nya orang belajar. Kan artinya organisasi yang dibilang punya learning culture yang bagus adalah menginvestasikan uangnya, dan juga berapa banyak sih sebenarnya satu karyawan itu dalam 1 tahun. That's the beauty, Mas. Jadi saya tahun 2017, saya datang ke Muamalat, kemudian setelah itu adalah saya ukur, karena belum pernah diukur sebelumnya, jadi saya ukur di tahun terakhir, 6 bulan setelah saya join, itu rata-rata 1,1 main days per staff. Tahun 2019 kemarin langsung ada kenaikan sedikit, yaitu di 7,5. Jadi satu orang staff itu training sebanyak 7,5 hari per tahun. Sehingga menurut kita udah bisa berkompetisi di bank buku 3, bahkan mungkin bank buku 4 untuk kita investasikan ke pelatihan. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya human as a capital. Karena apa? Kita enhance terus. Itu kan ikhtiarnya kita. Betul. Apa yang kita dilakukan, ini kan ikhtiar semua nih, Mas. Yeah. Nah, ada yang menarik lagi tuh, Mas Renal. Begitu kita lihat dari 7,2 dan 7,5 itu, peranan terhadap digital learning platform itu tinggi sekali. Karena dari tahun 2018 itu 32% itu disumbang dari digital learning platform. Tahun 2019 itu disumbang 37% dari digital learning platform, dari 7,5 tadi. Dan tahun 2020 alhamdulillah
Kemarin saya ukur di baru bulan pertama kita lockdown atau PSBB atau apapun namanya ini gitu ya, kita kerja dari rumah. Itu sumbangsinya udah 55%. Wow, hebat Pak. Wow. Dan semakin hari semakin bagus. Dan ini secara nggak langsung sebenarnya didukung dengan kondisi saat ini Pak ya. PSBB ini memaksa orang untuk digital gitu. Pastinya. Nah itu dia yang apa namanya, kita suka nggak suka kan gini nih, kita diingatkan gitu, ada yang kesadaran, ya, ada yang dipaksa. Tahun 2000, bayangin aja tahun 2000 apa namanya 17 itu dipaksa, 2018 dipaksa, 2019 mulai ada dipaksa dan punya kesadaran, 2020 ya mau nggak mau kalau kita harus mengembangkan diri ya harus lewat platform-platform digital seperti ini. Nggak bisa lagi kita menggunakan platform-platform yang apa namanya konvensional. Oke, good. Mungkin, nah pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau di berbagai organisasi itu kan kendalanya adalah 1 hari setahun itu kan cukup, ini kan rata-rata Pak, kita ngomongin rata-rata gitu, 1 hari setahun itu kan cukup, istilahnya cukup banyak gitu. Dan sekarang banyak organisasi yang mengalami kendala bagaimana bisa meningkatkan dari 1,1 jadi 7, itu kan sangat signifikan. Nah, gimana tipsnya bisa meningkatkan itu secara signifikan Pak? Ya, yang tadi tuh. Jadi apa namanya? Yang pertama, Mas, kita meningkatkan tips secara signifikan tadi. Yaitu pertama adalah kita membuat satu struktur. Jadi struktur bangunan mesti kita bangun. Jadi ya kita harus step, kalau di apa namanya bank ada 3 stream. Di bank saya itu ada 3 stream yang harus saya perhatikan dengan menggunakan konsep akademi. Jadi saya memiliki apa namanya, masing-masing memiliki structure, robust and structured learning. Jadi di situ ada apa namanya kurikulum yang pasti untuk beberapa role. Jadi ini kayak MDP gitu-gitu ya, ODP gitu-gitu ya, Pak. Salah satunya ODP dan sebagainya. Tapi kalau di apa namanya di bank kita menyentuh 3 yang paling utama, yaitu adalah di bisnis, which is ada dibagi menjadi 2, retail banking, kemudian corporate banking dan operation. Dengan menyentuh 3 direktorat tadi, itu udah sama menyentuh kurang lebih 3/4-nya bank. Jadi saya membenahi di situ, kemudian membuatkan satu learning framework untuk masing-masing critical berdasarkan kompetensinya. Kita juga menggunakan apa namanya kamus kompetensi dalam menyusun framework masing-masing. Ini seiring sejalan dengan bagaimana learning itu apa namanya juga saya di dalam role ini saya akan mendapatkan apa sih? That's a promise. Dan kemudian kita juga seiring sejalan dengan kita punya career path. Karena apa? Kalau saya sudah ada di sini, kemudian saya pengen naik kelas, ya itu adalah career path saya. Mau dia vertikal, ya, ataupun dia horizontal, lateral seperti itu, ataupun diagonal. Nah, kita apa namanya mencoba untuk 3 direktorat itu. Setelah kita punya, kemudian kita eksekusi. Karena memang moment of truth-nya, Mas Reynald, adalah bagaimana mengeksekusi. Nah, tentu saja dalam eksekusi ada satu tahapan lagi nih. Karena terus terang apa namanya saya ini penggemar berat mengenai sistem namanya KD, Mas. Oke. Ya, jadi KD itu adalah kita mulai adalah kalau mendesain sebuah apa namanya program itu mulai dari consult. Karena apa namanya C itu stand for consult gitu ya. Ya, tentu saja dengan apa? Dengan lakukan FGD, dengan lakukan interview, dengan lakukan ya apa namanya engagement kepada semua stakeholder. Yes. Kemudian setelah itu adalah analyze. Ya, analyze di sini adalah kita kumpulkan adalah past historical data, ya, kemudian adalah menggunakan forecast masa depannya bisnis, gitu ya, karena ada sales forecast dan sebagainya. Kemudian adalah beberapa data-data yang mendukung. Setelah itu adalah baru kita apa namanya design, ya. Jadi KD itu double D, jadi D yang pertama adalah design. Jadi kita apa namanya mulai mendesain tuh frameworknya seperti apa. Kemudian menggunakan blended learning method-nya seperti apa, apakah menggunakan sistem di situ. Jadi pasti ada tuh. Jadi saya pasti menggunakan desain satu bangunan. Setelah itu minta approval, ya karena kita konsult terus, setelah itu baru kita develop. Jadi D yang kedua adalah develop. Nah, develop itu adalah eksekusi, mulai membangun modul, ya membangun infrastruktur, dan sebagainya. Sistem monitoring, yaitu yang kita lakukan. Nah, baru I, yaitu adalah apa? Implement. Karena apa namanya banyak hal-hal yang bagus, tapi kalau tidak dieksekusi juga nggak akan kejadian bagus gitu lah. Dan kita tahu bahwa apapun yang kita eksekusi belum tentu bagus, karena bisa saja ya bisa flip, bisa flop. Tapi semuanya insya Allah kalau kita punya yang tadi tuh tahapan-tahapan itu semuanya udah terkalkulasi, insya Allah. Ya, kemudian setelah itu baru setelah kita eksekusi, baru kita evaluate. Jadi
KD itu E yang terakhir adalah evaluate. Jadi kita evaluasi secara berkala, gimana traction-nya, gimana dampaknya terhadap bisnis. Kalaupun kurang berdampak, maka kita akan ulangi lagi, consult lagi dan seterusnya. Double loop. Jadi terus saja proses. This is a process. Gitu, Mas. Menarik. Jadi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan kita adalah bagaimana meningkatkan dari 1 ke 7. Kalau saya sampaikan adalah pertama tentunya kita harus bikin konten-konten atau program-program yang memang sesuai dengan kebutuhan bisnis, kebutuhan operation. Sehingga dari situ motivasi mereka untuk belajar, mereka lihat bahwa ini relevan kok dengan bisnis saya, dengan kegiatan saya sehari-hari, dan saya lihat manfaatnya setelah saya belajar ini dan bisa berdampak ke karir saya secara langsung. Dan dari sisi kedua adalah memang kita memudahkan mereka untuk bisa akses dengan menggunakan digital, dengan menggunakan tadi ada M-Coach, ada sistem-sistem yang memang memudahkan orang untuk bisa mengakses ini sehingga mereka nggak terlalu repot. Mungkin 7 hari kesannya panjang, tapi padahal sebenarnya yang offline-nya hanya sedikit, hanya berapa persen, sisanya dilakukan oleh digital, dan mereka bisa lakukan itu setelah operation cabang selesai, atau mereka di perjalanan pulang, atau apapun itu. Dan itu semua dimudahkan, dan di satu sisi kita juga harus memanage stakeholder kita, dalam hari ini top management, bahwa look, there is a business correlation dengan apa yang saya lakukan saat ini dengan business impact. Dan kita bisa menjustify itu, insya Allah value kita sebagai HR menjadi naik kelas lah, bukan hanya sebagai support, tapi sebagai business partner yang equal. Enabler. Yes, enabler tadi. Yes. Wah, well thought nih, Mas. Luar biasa, summary-nya sangat luar biasa. Karena sekarang itu kita tahu bahwa salah satu keputusan untuk orang join dengan satu perusahaan tidak hanya kita ngomong adalah faktor salary, tapi adalah kenyamanan dan pengembangan seorang individu itu dalam satu karyawan. Okay. Itu menjadi sebuah keputusan satu talenta untuk bergabung dengan sebuah perusahaan. Pasti, dan kompetisinya juga semakin berat saat ini kan. Yes.